akan menyampaikan pembahasan perencanaan pembelajaran di jenjang SD, lebih tepatnya di kelas 3 fase B. Untuk mata pelajaran kali ini yaitu di IPAS dengan elemen ciri fisik, perkembangbiakan, dan jenis makanan pada hewan. Untuk capaian pembelajaran dari kami memfokuskan peserta atau siswa dapat terlihat aktif secara langsung, memiliki sikap ingin tahu yang tinggi, teliti, disiplin, berani, terampil dalam melakukan pengamatan secara langsung, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, serta dapat memberikan pertanyaan serta menjawab pertanyaan, memberikan saran dan kritik, serta dapat menjelaskan. Selanjutnya ada kompetensi awal. Di sini siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri hewan. Setiap hewan pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Siswa juga dapat memahami perkembangbiakan hewan-hewan. Siswa dapat mengaitkan penggolongan hewan dengan ciri-ciri hewan tersebut beserta perkembangbiakannya melalui jenis penggolongan dalam makanan. Selanjutnya, di lokasi waktu. Dalam pembelajaran IPAS kali ini, dari kami meranks waktu di 2 kali 35 menit. Dengan alasan untuk 35 menit yang awal dapat untuk materi, penjelasan, tanya jawab, dan yang 35 menit yang kedua kita gunakan sebagai praktek. Jika praktek sudah terlaksana, kita bisa memberikan sedikit pertanyaan atau lembar jawab kepada peserta, atau mungkin kita memberikan kesempatan kepada peserta untuk maju menjelaskan apa yang sudah ditangkap dari penjelasan 35 menit awal. Profil pelajar Pancasila dalam perencanaan pembelajaran ini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, bergotong royong. Dalam pembelajaran ini juga dibutuhkan untuk gotong royong antar siswa satu dengan siswa yang lainnya agar mempermudah pembelajaran. Selanjutnya, mandiri. Di pembelajaran kali ini bukan hanya penjelasan mendengarkan, tapi nantinya juga ada tugas mandiri. Itu juga ada tugas kelompok yang akan mengajarkan untuk peserta dapat bernalar kritis. Mereka dapat menyampaikan pendapat satu, pendapat dua, dengan berbagai banyak pendapat, mereka bisa mengambil jalan tengah bagaimana pendapat yang akan diambil itu lebih baik. Selanjutnya, untuk target peserta, yaitu kami memfokuskan ke peserta reguler. Untuk moda pembelajaran yaitu tatap muka atau secara langsung. Untuk pendekatan pembelajaran kami menggunakan saintifik TPACK, yaitu dengan secara langsung dengan menanya, menjawab, pengamatan secara langsung, dan menganalisis. Model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning, PJBL yaitu Project Based Learning. Yang selanjutnya, metode pembelajaran bisa dengan ceramah interaktif dengan penjelasan awal dari pengajar agar peserta didik memiliki sedikit gambaran. Yang kedua, tanya jawab untuk mengetes kemampuan pendengaran peserta didik saat dijelaskan apa yang mereka tangkap. Yang ketiga, diskusi bisa dilakukan kelompok antara peserta-peserta atau pengajar dengan peserta. Yang keempat, demonstrasi, dan yang kelima, penugasan. Untuk yang selanjutnya juga diperlukan sarana dan prasarana. Untuk prasarana sendiri seperti materi ajar atau bahan yang akan diajarkan. Yang selanjutnya untuk sarana itu seperti kertas atau lembar jawab yang akan diujikan. Di sini kami memilih untuk kertas bergambar hewan, di mana tujuannya kami memperkenalkan gambar-gambar hewan kepada peserta agar peserta dapat melihat apa perbedaan hewan satu dengan hewan yang lainnya. Dan juga lembar kerja peserta itu nanti bersifat kelompok dan juga individu. Di situ berisi tentang materi-materi yang sudah dijelaskan agar dari peserta bisa mengulas kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan.
Untuk sumber belajar, itu bisa diambil dari buku IPA kelas 3 kurikulum terbaru, buku tematik kurikulum 2013, buku IPA KTSP, sumber lain yang relevan, dan lingkungan sekitar. Langkah pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran harian, pemahaman bermakna, dan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran atau TP berdasarkan CP yang tadi. Meliputi yang pertama, setelah mengamati gambar tentang bagian tubuh hewan, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari hewan dengan tepat atau jenis fisik. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati bagian tubuh hewan, peserta didik dapat memahami perbedaan antara hewan bertelur dan beranak. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi bersama kelompok, peserta didik dapat memahami penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Dan yang keempat, melalui diskusi bersama guru, peserta didik dapat mengaitkan ciri fisik hewan, perkembangbiakan hewan, dan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran harian, meliputi yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan ciri-ciri fisik hewan, misalnya bentuk tubuh, ukuran, warna, struktur tubuh, dan membedakan ciri-ciri fisik antara hewan yang berbeda. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses perkembangbiakan hewan, misalnya bertelur dan beranak, dan mengidentifikasi jenis-jenis perkembangbiakan hewan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis makanan hewan, misalnya herbivora, karnivora, dan omnivora, dan mengklasifikasikan hewan berdasarkan makanannya. Selanjutnya ada pemahaman bermakna, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dan siswi bisa mengidentifikasi ciri fisik hewan, memahami perkembangbiakan hewan, dan mengaitkan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Dan yang terakhir ada pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa perbedaan hewan bertelur dan beranak itu? Yang kedua, apa saja macam-macam perkembangbiakan hewan itu? Yang ketiga, bagaimana penggolongan hewan berdasarkan makanannya? Selanjutnya ada rencana asesmen, meliputi tujuan pembelajaran, ranah, bentuk instrumen, dan teknik. Yang pertama, ada tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi ciri fisik hewan, misalnya jenis penutup tubuh, alat gerak, dan bagian tubuh khusus yang disajikan. Dengan ranah kognitif atau C2, yaitu memahami, atau C4, yaitu menganalisis. Dengan instrumen, uraian singkat, yaitu sebutkan 3 ciri fisik khusus yang dimiliki oleh kata dan jelaskan fungsinya masing-masing dengan teknik tes. Ada juga ranah psikomotorik, yaitu dari tujuan pembelajaran yang tadi. Dengan instrumen, tugas proyek, yaitu buatlah poster bergambar yang menampilkan minimal 5 contoh hewan beserta ciri fisik umumnya dengan teknik observasi atau rubrik kinerja. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu memahami perkembangbiakan hewan secara ovipar, ovovivipar, dan vivipar dengan ranah kognitif C2 atau memahami. Dan instrumennya dengan pilihan ganda, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya atau vivipar adalah A. Ayam, B. Ular, C. Kucing, D. Ikan, yaitu dengan teknik tes. Selanjutnya, rencana asesmen tujuan pembelajaran mengidentifikasi ciri fisik hewan, misalnya jenis penutup tubuh, alat gerak, dan bagian tubuh khusus yang disajikan. Kemudian, ranah kognitif C2 memahami atau C4 menganalisis. Selanjutnya instrumen, uraian singkat, sebutkan 3 ciri fisik khusus yang dimiliki oleh kata dan jelaskan fungsi masing-masing.
Untuk tekniknya sendiri itu secara tes. Selanjutnya, psikomotorik. Untuk instrumen sendiri, tugas proyek, buatlah poster atau infografis bergambar yang menampilkan minimal 5 contoh hewan beserta ciri fisik utamanya. Untuk tekniknya sendiri itu observasi dalam kurung rubrik kinerja, kemudian memahami perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk ranahnya sendiri itu kognitif C2 memahami. Untuk instrumennya pilihan ganda, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya atau vivipar adalah A. ayam, B. ular, C. kucing, D. ikan. Untuk tekniknya sendiri itu secara tes. Selanjutnya kognitif C3 mengaplikasikan. Untuk instrumennya menjodohkan atau pasangan jenis hewan seperti kadal, kura-kura, paus dengan cara perkembangbiakannya yang tepat. Untuk teknisnya sendiri itu seperti tes. Selanjutnya mengaitkan penggolongan hewan berdasarkan makanannya seperti herbivora, karnivora, omnivora dengan ciri fisik penunjangnya, misalnya bentuk gigi. Untuk ranahnya kognitif C4 menganalisis. Untuk instrumennya uraian analitis, jelaskan mengapa singa digolongkan sebagai hewan karnivora dengan mengaitkannya pada ciri fisik giginya. Untuk teknisnya itu seperti tes. Yang selanjutnya afektif A3 menghargai. Untuk instrumennya sendiri jurnal refleksi, tuliskan pendapatmu tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem terkait dengan rantai makanan antar golongan hewan. Untuk tekniknya sendiri penilaian diri atau jurnal. Untuk yang selanjutnya psikomotorik. Untuk instrumen sendiri diskusi kelompok, presentasikan hasil pengamatan tentang perbedaan ciri-ciri fisik terutama gigi dan mulut antara hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Untuk tekniknya observasi, rubrik presentasi. Selanjutnya, D. Urutan kegiatan pembelajaran. Tahap pertama yaitu pendahuluan. Kegiatannya yang pertama, guru menyapa dan mengucapkan salam kepada peserta didik. Yang kedua, sebelum pembelajaran dimulai, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum belajar. Muatan inovatifnya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, guru menanyakan kehadiran peserta didik. Yang keempat, menanyakan ke peserta didik apakah mereka pernah bertemu atau melihat hewan, dan peserta didik dipersilahkan menceritakan hewan apa dan bagaimana cirinya secara singkat serta makanan dari hewan. Beberapa video pembelajaran yang berisi tentang hewan satu dengan hewan yang lain, hewan bertelur atau beranak, serta jenis makanannya. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran dari materinya. Estimasi waktu untuk kegiatan pendahuluan yaitu 10 menit. Selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan sintaks 1, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang pertama, guru meminta siswa mengamati video tentang penggolongan hewan berdasarkan perkembangbiakannya dan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Yang kedua, dari video tersebut guru memberikan pertanyaan. Muatan inovatifnya yaitu bernalar kritis. Pertanyaannya, bagaimana anak ayam bisa muncul? Apakah sama dengan anak kucing? Yang kedua, apa makanan ayam? Apakah ayam hanya makan biji-bijian atau makan serangga juga? Kalau ayam makan dua-duanya, kelompok hewan apa namanya? Yang ketiga, peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, yang keempat, guru memberi apresiasi kepada peserta didik yang berani menjawab pertanyaan guru. Yang kelima,
guru memberikan penjelasan melalui PowerPoint terkait pembahasan materi penggolongan hewan berdasarkan perkembangbiakannya dan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Muatan inovatifnya yaitu communication. Yang keenam, guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait materi penggolongan hewan berdasarkan perkembangbiakannya dan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Muatan inovatifnya critical thinking dan communication. Selanjutnya yang ketujuh, guru menekankan jika hari ini akan belajar lebih lanjut melalui kegiatan diskusi kelompok. Selanjutnya sintaks 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru membagi kelas menjadi berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang siswa. Muatan inovatifnya yaitu berkebinekaan global. Yang kedua, guru membagikan LKPD kelompok. Yang ketiga, guru menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan LKPD kelompok. Muatan inovatifnya yaitu communication. Yang keempat, peserta didik melakukan ice breaking dengan bertepuk semangat. Estimasi waktu untuk kegiatan intinya 50 menit. Baik, terima kasih. Kita masuk pada sintaks 3, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang pertama, peserta didik diarahkan guru untuk menyelesaikan LKPD kelompok bersama-sama dengan kelompoknya, dengan tujuan agar peserta didik bernalar kritis dan juga bisa berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Yang kedua, peserta didik diarahkan guru untuk berdiskusi dengan bimbingan guru atau diferensiasi proses, dengan tujuan peserta didik dengan kemampuan rendah diberi bimbingan yang lebih intensif dari guru. Lalu yang ketiga, guru dengan lembar observasi berkeliling kelas memantau kegiatan dan perkembangan penyelesaian masalah. Ya, itu tadi untuk bagian sintaks 3. Selanjutnya kita masuk pada sintaks 4, dengan tujuan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, guru meminta masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD kelompok mereka, dengan tujuan communication diferensiasi produk. Lalu yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan tanggapan pada kelompok yang sedang presentasi. Ini dinamakan diferensiasi proses, kolaborasi, dan juga bernalar kritis. Lalu yang ketiga, setiap kelompok diberikan apresiasi oleh guru dan kepada hasil kerja seluruh siswa berupa tepuk tangan. Oke, itu tadi pada sintaks keempat. Kita masuk pada sintaks 5. Sintaks 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, guru memberikan penilaian kepada setiap kelompok. Yang kedua, peserta didik menyimak penguatan materi. Yang ketiga, guru memastikan semua peserta didik memahami materi dengan bertanya, apakah masih ada yang belum paham, dan meminta perwakilan setiap kelompok satu siswa maju untuk mencoba kuis yang diberikan atau TPA-CK, bernalar kritis, dan diferensiasi konten. Lalu yang keempat, untuk merefresh pembelajaran yang dilakukan menggunakan ice breaking agar lebih semangat dan juga konsentrasi dengan menggunakan tepuk semangat. Itu berguna untuk sosial emosional. Lalu yang kelima, peserta didik mengerjakan soal evaluasi secara mandiri dan telah diberikan guru untuk mengukur kemampuan pada pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keenam, peserta didik menyimak rencana tindak lanjut pembelajaran atau pengayaan dan juga remedial. Baik, itu tadi dari sintaks 3, 4, dan juga 5. Selanjutnya kita masuk pada bagian penutup. Yang pertama, memberikan apresiasi berupa ucapan terima kasih kepada peserta didik atas perhatian dan pemahaman dari materi yang sudah dijelaskan. Nah, untuk memberikan apresiasi tersebut, kita menggunakan estimasi waktu sebesar 10 menit. Lalu selanjutnya, meninjau kembali dari materi agar dari peserta didik dapat mengingat kembali sebelum pembelajaran diakhiri. Yang kedua, berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran dan guru mengucapkan salam. Hal ini
memuat muatan inovatif di KCK Profil Pancasila 4C, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan kami yang kurang mengenakan.